Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ainisa SPD. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Islam Sabilul Hidayah Waikanan, Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 di kelas 11 SMA Islam Sabilul Hidayah dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukur nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Siap, dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barik ya rabbal alamin. Ya. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk hari ini ya. Yang pertama, Abel Nofriansah, Hadir. Ahmadi Raid Rasidin Iman, Hadir. Asifa Rahmatul Jannah, Evi Mira Mustika. Jadi yang tidak masuk hari ini satu orang ya. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hanya harap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kemarin di bab 1 kita sudah membahas tentang berpikir kritis dan semangat tentang iptek atau ilmu pengetahuan. Nah, di situ selain kita berpikir kritis tentang iptek ya, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali kemajuan iptek di era kedokteran, pembaharuan tentang ilmu teknologi, dan kita sebagai pelajar harus berpikir kritis bagaimana kita menerapkan iptek tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Baik, untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ada 4 poin di materi kita hari ini. Sebelum kita masuki materi, bisa dilihat ada 4 gambar di sini. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada yang bisa mendeskripsikan ini gambar tentang apa? Ayo. Memenuhi janji. Kenapa disebut memenuhi janji? Karena, ayo, Abel coba. Nih,
gambar tentang apa? Ini di sini bertuliskan memenuhi janji. Nah, di sini mensyukuri nikmat. Gambar yang ketiga, menjaga lisan, dan yang keempat, menutupi aib orang lain. Nah, kenapa di sini disebut memenuhi janji? Karena janji itu identik dengan ini pulpen. Nah, ini pulpen dan kertas ini ada namanya perjanjian. Mungkin di sini ada suatu perjanjian terus ditanda tangani. Terus di sini ada gambar tentang apa? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Kenapa mensyukuri nikmat? Karena di sini selain dia sudah bekerja, dia tidak lupa juga untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah. Nah, ini bukti bahwa mensyukuri nikmat. Terus yang gambar selanjutnya, ini menjaga lisan. Nah, terus yang selanjutnya, di sini ada gambar tentang menutupi aib orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini ada kan ya, mungkin ini di gambar ini punya aib, mungkin ini tahu aibnya ini, terus tidak dibicarakan kepada temannya yang lain, itu yaitu menutupi aib orang lain. Terus yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik dapat menganalisis cabang iman. Apa saja cabang iman? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, Nah, kalian semua bisa menganalisis apa itu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Menganalisisnya gimana? Tahu apa itu memenuhi janji, pengertiannya seperti apa, terus bagian-bagiannya seperti apa dengan benar. Terus yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mempresentasikan yaitu tentang tadi 4 poin ya, mensyukuri nikmat, memenuhi janji, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Itu tadi. Terus yang poin selanjutnya, peserta didik mampu meyakini bahwa cabang iman dan ajaran agama dengan sepenuh hati. Terus yang selanjutnya, peserta didik mampu membiasakan apa? Sikap tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan baik. Nah, itu tadi. Seperti memenuhi janji, bagaimana kita tanggung jawabnya seperti apa memenuhi janji, kita harus bertanggung jawab. Terus mensyukuri nikmat bagaimana kita caranya sebagai manusia ini mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, serta menjaga lisan yang telah Allah berikan, digunakan untuk hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Jadi pembahasan kita kali ini, pembahasan materi yaitu bukti beriman. Bukti beriman di sini ada 4. Yang pertama yaitu memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat menutupi aib orang lain. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita mempelajari tentang memenuhi janji. Di sini padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Nah, ini akad. Akad di sini melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah atau akad nikah. Nah, sering sekali di masyarakat banyak kita dengar akad nikah ya. Akad nikah adalah suatu perjanjian yang kuat. Ketika kita sudah mengadakan akad nikah, yaitu adalah perjanjian yang kuat dan tidak untuk main-main. Itu sudah perjanjian dengan Allah ya, perjanjiannya, pertanggungjawabannya dengan Allah. Yang selanjutnya, menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda bahwa orang itu beriman atau tidak. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena ketika kita berjanji, kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawabnya yaitu untuk menepatinya, seperti itu. Karena ketika kita berjanji dan ingkar, itu termasuk orang apa? Orang yang munafik. Ketika berjanji tidak menepati, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Nah, itu nggak mau kan ya jadi orang munafik? Ya, seperti itu.
Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus dipenuhi dan ditepati. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini janji terbagi menjadi dua, yaitu janji kepada Allah dan yang selanjutnya janji kepada manusia. Nah, janji kepada Allah di sini sudah diterangkan dalam firman Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Coba bisa dibaca bersama-sama. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya beriman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, itu. Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, sudah diterangkan di sini bahwa kita semua ini berjanji kepada Allah sejak kita lahir, kita sudah berjanji. Berjanjinya gimana? Bahwa kita ini harus mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Di hari kiamat itu agar kita semua ini tidak lengah terhadap ini. Sudah diperingatkan bahwa sejak dalam ruh atau rahim kita sudah mempunyai janji yang setia untuk bertauhid dan menjalani hidup di dunia ini yang didasari dengan fitrah. Fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, janji kepada manusia. Nah, janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik secara pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Nah, yang selanjutnya, manfaat memenuhi janji. Nah, yang pertama, mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tercapainya sifat mutakin, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 76. Yang selanjutnya, manfaat janji yang kedua menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Nah, itu tadi 4 poin tentang manfaat dari kita memenuhi janji. Poin yang kedua, syukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, kesenangan yang diberikan manusia berupa rezeki, harta, keluarga maupun yang lainnya. Itu arti tentang syukur dan nikmat. Terus arti dari mensyukuri nikmat itu sendiri adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan segala nikmat tersebut dengan sesuai tujuan yang diberikan. Nah, menjalankan sholat 5 waktu seperti itu ya. Kita tidak melupakan kewajiban kita untuk melaksanakan perintah kepada Allah, yaitu beribadah, gitu ya. Itu cara kita mensyukuri nikmat. Terus yang selanjutnya ayat tentang mensyukuri nikmat. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya perwujudan syukur. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan syukur tersebut? Nah, di sini pribadi yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan kepuasan hati. Kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucap syukur. Ketika kita diberikan nikmat, lisan kita mengucapkan hamdalah.
Terus anggota tubuh kita gimana cara mensyukurinya? Dengan cara beribadah atau taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya seperti itu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan juga amal atau perbuatan. Nah, terus keuntungan orang yang bersyukur. Nah, di sini orang yang bersyukur juga punya untung. Ada 3 di sini ya, yaitu ketika kita bersyukur, kita akan menjadi jauh lebih produktif. Nah, yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Nah, ketika kita bersyukur, kita akan menjadi seorang yang lebih bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Kita udah bersyukur ya, kita masih diberi nafas, kita masih diberi tangan, 2 tangan yang lengkap dengan 10 jarinya, kaki yang lengkap dengan 10 jarinya juga kan, tanpa kurang suatu apapun. Nah, terus yang selanjutnya, manfaatnya kembali ke diri sendiri. Itu adalah keuntungan orang yang bersyukur. Terus materi yang ketiga yaitu memelihara lisan. Nah, di sini penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadi perang dan menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesujukan, cinta, harapan, dan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran untuk umat manusia. Nah, yang selanjutnya di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu maka diamlah. Nah, di sini ada fitnah, ghibah, dan buhtan. Nah, dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Terus yang selanjutnya, ghibah atau buhtan. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenangi. Misal di perkumpulan, siapa nih yang tidak hadir? Si A misal tidak hadir, nah itu jadi bahan pembicaraan, itu namanya ghibah. Nah, selanjutnya petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, petunjuk menjaga lisan bagaimana? Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Terus yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Sebelum kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ayo sama-sama. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Menjaga lisan orang beriman, berkatalah yang baik, diam jika tak mampu, berbicara yang lembut, berbicara yang sopan, hindari perkataan buruk dan sia-sia, perbanyak zikir doa, Allah akan jaga kita. Yo, sekali lagi. Zikir doa, Allah akan jaga kita. Beri aplaus semuanya. Lanjut, kita ke materi menutup aib orang lain. Aib di sini adalah celah atau cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan yaitu arang di muka. Nah, terus macam-macam aib. Nah, aib di sini ada 2 macam, yaitu aib zohir. Aib zohir adalah aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Terus yang selanjutnya, aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Nah, aib dan medsos. Nah, saat ini orang begitu mudah tumbang nama baiknya dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial. Ini baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram maupun blog. Nah, itu banyak sekali ya aib yang timbul karena adanya status atau postingan-postingan yang mungkin itu menyebabkan ghibah itu. Di sini aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektif dulu dalam menerima informasi. Jika itu benar, share.
Nah, sebaliknya jika tidak benar maka jangan di-share. Nah, itu. Di sini Rasulullah bersabda, artinya barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nah, di sini kita semua kalau ingin aibnya kita semua ditutupi ya, kita harus ada timbal baliknya menutupi aib orang lain supaya Allah menutupi aib kita di dunia dan juga di akhirat, seperti itu. Manfaat menjaga aib orang lain yaitu yang pertama membangun kepercayaan, yang selanjutnya mempertahankan hubungan baik. Hubungan baik selalu terjaga dan jauh dari konflik. Terus yang selanjutnya meningkatkan rasa aman, menghindari fitnah dan gosip, meningkatkan integritas atau kepercayaan, menunjukkan sikap kepercayaan dan karakter yang baik. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Materi kita sudah selesai ya untuk memenuhi janji, menjaga lisan, menutup aib dan mensyukuri nikmat. Nah, di sini jika ada yang belum paham bisa bertanya. Coba yang mau bertanya silahkan. Ya, Abel. Bu, misal kalau kita memposting di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan di story WhatsApp itu kita memposting video orang kecelakaan, itu termasuk aib atau bukan? Nah ya, bagus pertanyaannya. Ketika kita menemukan suatu kecelakaan ya, misal di jalan itu terus kita video atau kita foto atau kita posting di Facebook, Instagram atau media sosial lainnya, itu termasuk aib atau bukan? Nah itu termasuk aib. Kenapa aib? Nah, ketika kita memposting kecelakaan itu kan pasti luka atau kematian gitu ya, banyak darah berlumuran. Nah itu sebaiknya seperti apa supaya tidak menimbulkan aib? Nah itu caranya dengan memberikan emoticon, misalkan bagian darahnya di emoticon atau di blur kayak gitu ya, di blur misalkan dirubah warnanya tidak merah, atau misalkan darah kan merah ya berceceran, misal darahnya berceceran, atau terus untuk gambarnya kita blur, kita rubah menjadi warnanya menjadi gelap, misalkan darahnya jangan dirubah menjadi yang berwarna ya fotonya seperti itu. Mengikhbarkan seperti apa? Kenapa kita harus postingnya seperti itu? Karena supaya keluarga yang bersangkutan itu tidak bersedih, tidak terlalu berlarut, kan kasihan ya, misalkan orang yang sudah meninggal terus fotonya di-share kemana-mana, misalkan dia kecelakaannya apa tanpa busana atau seperti apa gitu kan, malu ya pastinya. Ya itu tadi jawabannya gimana? Ya baik. Selanjutnya tadi udah ada pertanyaan. Sekarang setelah kita kemarin sudah kita bagi kelompoknya ya, ada 4 kelompok yang berjumlah 5 orang per kelompoknya. Kita bagi tugasnya. Di sini ada ada tugas tentang dari 4 kelompok ini. Kelompok yang pertama, keberhasilan orang atau lembaga yang memenuhi janji. Bisa dilihat di slide proyektor. Nanti kalian diskusikan misal tentang keberhasilan orang lembaga yang memenuhi janji, itu kalian diskusikan bersama-sama kelompok bagaimana keberhasilan orang atau kelompok jika memenuhi janji, misalnya apa kayak gitu. Ayo mulai diskusinya. Sudah selesai ya? Nah, baik, untuk perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Untuk kelompok 1 siapa? Kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2 silakan maju kalian. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertema keberhasilan orang atau lembaga yang memenuhi janji. Yang pertama, meningkatnya kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan penilaian dan citra yang positif di mata publik.
Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan pelanggan dan karyawan. Yang keempat, dapat membawa kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Manfaat dari memenuhi janji, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, menghindari konflik. Yang keempat, mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mewakili dari teman-teman perjuangan saya kelompok 2 yang bertemakan akibat buruk yang diterima orang atau lembaga yang tidak mensyukuri nikmat. Yang pertama itu ialah nikmat dicabut atau berkurang. Yang kedua, hidup tidak tenang. Jadi yang ketiga, jauh dari rahmat Allah. Yang keempat, yakni ditimpa kesengsaraan. Dan yang kelima, azab di akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 yang berjumlah 5 orang ingin mempresentasikan tentang suksesnya orang atau lembaga yang memelihara lisan. Berdasarkan diskusi kami, yang pertama, 1. Mendapat percaya orang lain. Yang 2. Hubungan sosial lebih harmonis. 3. Terhadap diri, masalah dasar, mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Mencapai keberhasilan. Saya di sini mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Akibatnya adalah 1. Hilangnya kepercayaan. 2. Menimbulkan permusuhan dan konflik. 3. Dosa di sisi Allah. 4. Citra buruk lembaga. 5. Berbalik aib sendiri. Mungkin itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan oleh keempat kelompok dari teman kalian tentang keberhasilan orang atau lembaga yang memenuhi janji. Nah, itu sudah diketahui ya tadi ya. Apa saja? Ketika kita berhasil memenuhi janji apa? Kita dipercaya orang lain. Kita akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kita memenuhi janji, hidup kita akan tenang dan tidak menimbulkan banyak kesengsaraan. Yang nomor 2, tentang akibat buruk yang diterima orang yang lembaga tidak mensyukuri nikmat. Apa? Nah, ketika kita tidak mensyukuri nikmat, yang akan timbul adalah kita akan menyebabkan hidup kita menjadi gelisah atau sengsara juga. Karena ketika kita sudah mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka nikmat kita akan ditambah seperti itu ya. Banyak kan ya, tadi sudah dijelaskan di materi kita tadi. Ketika kita tidak mampu menjaga lisan, akan timbul perbuatan-perbuatan yang merugikan kita, seperti adanya konflik, perselisihan, seperti antar suku, antar kelompok, seperti itu ya. Jadi sepatutnya kita menjaga lisan kita dengan baik. Misalkan kita tahu nih aib si A atau si B, nah terus dia tahu aibnya, terus kita saling membongkar. Yang terjadi apa? Terjadi perselisihan karena saling membongkar aib. Nah, aib itu adalah malu atau noda atau nista. Sudah diterangkan ya tadi bahwa aib itu adalah celaan atau dosa atau nista. Nah, itu ya. Maka dari itu kita semua di sini wajib menutupi aib kita dan menjaman rapat-rapat aib orang lain. Seperti itu ya. Itu tadi kesimpulan dari kelompok tadi ya, 4 kelompok tadi, bahwa tentang mensyukuri nikmat, memenuhi janji, memelihara lisan, dan menutupi aib. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Bisa dipahami untuk keempat poin tadi. Mungkin dari sini tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah paham. Untuk besok kita akan lanjut ke materi bab 3 ya. 3 tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa untuk pulang. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Jika ada banyak kesalahan, saya maaf. Kepada Allah, saya mohon maaf firman-Nya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi